Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua konsep penting dalam statistik ekonomi dan bisnis, yaitu indeks harga tertimbang dan konsep probabilitas. Izinkan saya Ferdinand David Malatuna dengan NIM 24030102923 untuk membawakan materi ini. Materi ini disusun untuk membantu kita memahami cara mengukur perubahan harga dan cara menilai peluang kejadian. Presentasi ini akan membahas terkait dengan definisi, rumus, contoh, serta aplikasi praktis kedua konsep tersebut. Kita masuk pada slide yang pertama, yaitu gambaran umum dari indeks harga dan probabilitas. Jadi indeks harga tertimbang digunakan untuk mengukur perubahan harga relatif suatu kumpulan komoditas dengan memperhitungkan bobotnya. Sementara itu, probabilitas membantu kita menilai seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Keduanya relevan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, perencanaan anggaran, penilaian risiko, dan analisis data keuangan. Selanjutnya, kita ke slide berikutnya. Masuk pada topik yang pertama, yaitu indeks harga tertimbang, di mana indeks harga tertimbang adalah angka indeks yang menghitung perubahan harga rata-rata sekelompok barang atau jasa dengan memasukkan bobot yang mencerminkan pentingnya setiap komoditas dalam merancang barang. Bobot dapat berupa kuantitas atau proporsi pengeluaran. Dengan demikian, pergerakan harga komoditas yang lebih penting memiliki dampak lebih besar terhadap indeks total. Slide selanjutnya yaitu untuk menentukan indeks harga tertimbang, kita mempunyai dua metode, yaitu metode Las-Perez atau LH dan metode Pace atau PH. Disclaimer, mohon maaf apabila penyebutan saya di sini mungkin salah. Nah, metode yang pertama yaitu terkait dengan metode Las-Perez atau LH dengan rumus zoom jumlah atau jumlah dari PT dikali Q0 per zoom atau jumlah dari P0 dikali Q0, kemudian hasilnya dikali 100, di mana PT di sini merupakan harga komoditas pada tahun T atau tahun yang ingin dihitung, sedangkan Q0 merupakan kuantitas komoditas pada tahun dasar atau periode dasar. Sehingga zoom atau jumlah dari PT Q0 merupakan total nilai pengeluaran dengan harga terkini, tetapi menggunakan bobot kuantitas dasar. Sedangkan zoom atau jumlah dari P0 Q0 merupakan total nilai pengeluaran pada periode dasar. Di sini dikali dengan 100 untuk mengekspresikan indeks dalam persentase perubahan harga relatif terhadap periode dasar. Jadi Las-Perez itu mengukur perubahan harga seolah-olah jumlah yang dibeli tetap sama seperti pada periode dasar, sehingga memfokuskan efek perubahan harga saja. Kemudian yang kedua ada metode indeks Pace atau PH dengan rumus PH sama dengan zoom atau jumlah dari PT kita per zoom atau jumlah dari P0 dikali kita, kemudian hasilnya dikali 100, di mana seperti yang sama dengan Las-Perez, PT merupakan harga komoditas pada tahun yang ingin dihitung, sedangkan kita merupakan kuantitas komoditas pada tahun atau periode yang berjalan. Jadi, zoom atau jumlah dari PT dikali kita merupakan total nilai pengeluaran berdasarkan data kuantitas dan harga terkini. Kemudian, zoom atau jumlah dari P0 dikali kita merupakan total nilai pengeluaran seandainya harga tetap di periode dasar namun dengan kuantitas periode berjalan. Kemudian sama seperti Las Perez, itu juga
kali 100, dan indeks PASY ini memperhitungkan perubahan kuantitas sesuai harga baru, sehingga menangkap substitusi konsumen kuantitas bisa menyesuaikan dengan harga. Selanjutnya, pada slide berikutnya, ini ada rumus dari Drosswich dan Fisher. Jadi, untuk mendapatkan nilai tengah antara Last Peres dan PASY, kita di sini punya dua indeks gabungan, yaitu Drosswich atau DH, itu rata-rata aritmetika LH dan PH dengan rumus DH sama dengan LH ditambah PH dibagi 2. Jadi LH dan PH adalah nilai indeks Last Peres dan PASY yang telah dihitung. Kemudian DH ini mengambil rata-rata aritmatika dari kedua indeks tersebut. Hasilnya mengurangi ekstremitas kedua metode. Dan Drosswich memberikan kompromi sederhana antara dua metode. Jadi metode ini cocok jika ingin nilai tengah tanpa perhitungan geometrik. Sedangkan pada indeks Fisher atau EVA, di sini rumusnya adalah EVA sama dengan akar dari LH dikali PH. Jadi di sini kita mengalihkan dulu LH dan PH, lalu diambil akar kuadratnya. Jadi indeks Fisher ini merupakan rata-rata geometrik sehingga lebih adil dalam menggabungkan kedua indeks. Nah, indeks Fisher ini memenuhi beberapa sifat konsistensi, misalkan agregasi dan substitusi yang tidak dipenuhi metode lain. Indeks Fisher sering disebut dengan indeks sempurna karena secara matematis lebih seimbang dalam mengakomodasi perubahan harga dan kuantitas. Tanpa menunggu lebih lama, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu contoh soal dari indeks sederhana. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa melihat ada contoh soal di sini. Jadi terdapat dua komoditas A dan B, di mana komoditas A pada tahun 2020 harga 50, kemudian pada tahun 2021 harganya 60, sedangkan kuantitasnya pada tahun 2020 100 dan kuantitas pada tahun 2021 120. Sedangkan komoditas B harga pada tahun 2020 80, harga pada tahun 2021 100, kemudian kuantitas pada tahun 2020 itu 200, dan kuantitas pada tahun 2021 adalah 180. Yang ditanyakan di sini adalah hitung indeks Last Peres dan PASY harga tahun 2020 dengan basis atau tahun dasar 2020. Mari kita langsung saja membahas jawaban dari pertanyaan ini pada slide ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang pertama tadi adalah Last Peres atau LH. Rumusnya adalah LH sama dengan PT, gitu ya. PT merupakan harga komoditas pada tahun yang ingin dihitung, yaitu tahun 2021. Kemudian Q0-nya merupakan kuantitas komoditas pada tahun dasar, di mana tahunnya adalah 2020, dibagi dengan sum atau jumlah dari total pengeluaran pada periode dasar, yaitu P2020 dan Q2020 dikali 100. Jika berdasarkan data yang tadi pada tabel, maka hasilnya adalah, di sini bisa kita lihat perhitungannya, 60 dikali 100 ditambah 100 kali 200, kemudian dibagi dengan 50 dikali 100 ditambah 80 kali 200. Hasilnya dikali 100 dan kita mendapatkan indeks Last Peres tahun 2021 dengan basis
atau periode dasar tahun 2020 sebesar 123,81. Yang kedua yaitu indeks PHC, di mana PH sama dengan sum atau jumlah dari total nilai pengeluaran berdasarkan data kuantitas dan harga terkini dibagi dengan total nilai pengeluaran seandainya harga tetap di periode dasar namun dengan kuantitas periode berjalan. Kemudian dikali 100. Berdasarkan data yang tadi, kita masukkan langsung ke sini, di mana 60, perhitungannya adalah 60 kali 120, ditambah 100 kali 180, dibagi 50 kali 120, ditambah 80 kali 180, hasilnya dikali 100. Maka nilai yang didapat adalah 123,53 untuk indeks AAC. Seperti itu teman-teman. Nah, dari jawaban ini kita bisa melihat indeks harga naik sekitar 23 sampai 24%. Seperti itu untuk topik yang pertama, untuk indeks harga tertimbang. Selanjutnya kita masuk ke probabilitas. Jadi, probabilitas itu ukuran peluang suatu peristiwa. Nilainya itu antara 0 dan 1, di mana 0 berarti mustahil dan 1 berarti pasti. Jadi, probabilitas membantu kita menilai risiko dan membuat keputusan berdasarkan data ketidakpastian. Nah, pendekatan perhitungan probabilitas ini ada 3 pendekatan, yaitu klasik, frekuensi relatif, dan subjektif. Di mana klasik itu adalah asumsi hasil sama besar. Jadi contohnya paparan dadu, kemudian frekuensi relatif berdasarkan observasi data di lapangan. Dan yang terakhir adalah subjektif, yaitu menilai berdasarkan pengalaman atau penilaian ahli. Nah, hukum probabilitas dan teorema Bayes. Jadi hukum probabilitas ini yang pertama ada hukum penjumlahan atau additional rules terbagi menjadi 2. Yaitu pertama mutually eksklusif atau saling eksklusif dan non eksklusif atau tidak eksklusif. Jadi rumusnya dari mutually eksklusif, di mana jika A dan B saling eksklusif adalah peluang A digabung dengan peluang B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Sedangkan apabila A, jika A dan B tidak eksklusif, maka rumusnya adalah peluang A digabung peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang keduanya terjadi bersamaan. Nah, pengurangan pada peluang keduanya terjadi bersamaan ini pada kasus tidak eksklusif mencegah perhitungan ganda untuk arisan. Nah, additional rule atau hukum penjumlahan ini digunakan untuk menghitung peluang terjadinya setidaknya satu dari dua peristiwa A atau B. Nah, untuk peristiwa jika A dan B saling eksklusif atau mutually eksklusif, cukup menjumlahkan peluang masing-masing. Jika ada kemungkinan keduanya, kurangi irisan agar tidak menghitung dua kali. Kemudian yang kedua ada hukum perkalian. Jadi hukum perkalian ini menghitung peluang terjadinya kedua peristiwa A dan peristiwa B. Jika tadi pada hukum penjualan kita melihat ada mutually eksklusif dan non-eksklusif, pada hukum perkalian kita melihat ada independen dan kondisional atau bersyarat. Nah, di sini rumus dari independen itu peluang keduanya terjadi bersamaan sama dengan peluang A dikali peluang B. Kemudian jika kondisional atau bersyarat, jika B bersyarat pada A, itu rumusnya adalah peluang A dikali peluang B terjadi setelah A sudah terjadi.
Pada hukum perkalian ini, independen, jika A dan B independen, hasil A tidak akan mempengaruhi hasil B. Kemudian jika kondisional atau bersyarat, jika B bersyarat pada A, peluang B menyelesaikan dengan fakta A terjadi. Jadi ini cocok untuk pengambilan tanpa pengembalian atau data urutan. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah teorema Bayes atau Bayes theorem. Ini memuktahirkan peluang hipotesis A berdasarkan informasi baru dari B, dari hipotesis B. Rumus di sini adalah peluang hipotesis A berdasarkan bukti baru B sama dengan prior probability dikali dengan likelihood. Jadi prior probability ini merupakan digambar dengan simbol P di dalam kurung A, kemudian dikali dengan likelihood atau P yang digambarkan dengan P di dalam kurung B garis A, dalam kurung A, kemudian prior probability itu merupakan peluang awal A sebelum bukti, sedangkan likelihood merupakan peluang mengamati B jika A benar. Setelah itu dibagi dengan prior probability dikali dengan likelihood ditambah dengan peluang kebalikan A, di mana A tidak terjadi, digambarkan dengan P dalam kurung minus A, dikali dengan peluang mengamati B jika tidak terjadi, di mana P peluang mengamati B jika A tidak terjadi digambarkan dengan P di dalam kurung B di garis minus A dalam kurung. Jadi penyebut adalah total peluang mengamati B sebagai normalisasi. Jadi Bayes di sini mengkombinasikan keyakinan awal dengan bukti baru. Jadi ini sangat berguna dalam diagnosis medis, deteksi, dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh soal dari probabilitas sederhana. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita bisa baca di sini, dalam sebuah kotak ada 5 bola merah dan 3 bola biru. 2 bola diambil tanpa dikembalikan. Nah, pertanyaan adalah peluang mengambil 2 bola merah dan peluang mengambil 1 merah lalu 1 biru. Mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu peluang mengambil 2 bola merah. Nah, menggunakan hukum perkalian karena di sini 2 peristiwa berurutan tanpa pengembalian, di mana rumusnya menggunakan rumus perkalian atau multiplication rule, mana peluang bola pertama merah beririsan dengan peluang bola kedua merah sama dengan peluang bola pertama merah dikali peluang bola kedua merah setelah salah satu bola merah sudah diambil. Jadi di sini PR1 atau peluang bola pertama merah adalah 5/8, sedangkan peluang bola kedua merah setelah satu bola merah sudah diambil adalah 4/7. Jadi peluang mengambil 2 bola merah sama dengan 5/8 kali 4/7 sama dengan 20/5, 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5/14, maka hasil akhirnya adalah 0,357. Kemudian pertanyaan kedua yaitu peluang mengambil 1 merah lalu 1 biru. Nah, ini kita masih menggunakan hukum perkalian, di mana peluang dari peluang bola pertama merah beririsan dengan peluang bola kedua biru sama dengan peluang bola pertama merah dikali dengan peluang bola kedua biru setelah satu bola merah diambil. Jadi, seperti yang pada soal tadi,
peluang bola pertama merah adalah 5/8. Sedangkan peluang bola kedua biru setelah satu bola merah diambil adalah 3/7. Sehingga hasil akhirnya adalah 5/8 kali 3/7 sama dengan 15/56. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,268. Nah, jika jika ingin tepat satu merah dan satu biru, urutannya bebas, gunakan hukum penjualan, di mana rumusnya adalah P1R, 1B sama dengan peluang dari peluang bola pertama merah dikali peluang bola kedua biru ditambah peluang dari bola pertama biru dan bola kedua merah. Jadi hasilnya adalah 15/56 ditambah 15/56 sama dengan 30/56. Kemudian disederhanakan menjadi 15/28, maka hasil akhirnya adalah 0,536. Oke, yang terakhir adalah contoh penerapan teorema Bayes ya. Misalkan kita tahu hasilnya tepat satu merah dan satu biru. Kira-kira ya, ini berapa peluang bola pertama yang diambil adalah merah. Jika menggunakan rumus teorema Bayes, ini rumusnya ini PR1 dalam kurung lagi 1R1B. Jadi R1 yang tadi satu bola merah, peluang satu bola merah, kemudian 1R dan 1B ini merupakan hipotesis dari satu bola merah dan satu bola biru sama dengan peluang dari satu bola merah beririsan dengan peluang dari dua bola biru dibagi dengan peluang dari 1R dan 1B, di mana pembilangnya merupakan peluang urutan merah ke biru, sedangkan penyebut itu adalah peluang tepat ya dari satu merah dan satu biru yang tadi kita sudah hitung pada slide sebelumnya dari hukum penjumlahan. Maka perhitungannya adalah 15/56 dibagi dengan 30/56. Ya, hasilnya adalah 15/30. Jadi kita sederhanakan saja. Dibagi hasilnya adalah 1/2. Maka peluang bola pertama yang diambil adalah merah dengan menggunakan penerapan teorema Bayes adalah 0,5. Oke, Bapak Ibu, saya kira saya sudah sampai pada slide terakhir. Saya harapkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat memahami materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini mungkin ada salah kata maupun intonasi saya mungkin terlalu cepat. Sekian dari saya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.